We worship you, Jesus. We worship you. We worship you. Haleluya. Mari naikkan sembah di hadapan Dia. Ora masya karararaba. Sigarararama shigiria rararara. Sigiria rararara Siria. Sigiria rararara Siria. Sigiria rararara Sigiria. Mari angkat suaramu. Mari menyembah di dalam roh. Mari sama-sama bermazmur dalam Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi rumah Anda. Mari angkat suara kita sembah Dia. Dia hadir di rumah Anda. Dia bersama-sama dengan kita. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sama-sama katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Katakan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mari katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Katakan, Dia Yesus. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari lebih dahsyat lagi menyembah Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi, beri kemuliaan. Katakan haleluya. Dia Tuhan yang baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Kami siap memuji, menyembah Tuhan. Lebih luar biasa lagi, lebih semangat lagi kami bangkit untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Karena kami sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, saya percaya ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Dan saya percaya kuasa Tuhan sedang melawat setiap kita. Dan kuasa itu ada di dalam diri Anda. Oleh sebab itu hari ini, siapa yang ingin menerima kuasa, lambaikan tangan, haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Katakan menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari sama-sama semua katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi katakan, ku diberi kuasa, amin, dari Raja mulia. Menaklukkan musuh di bawah kaki
pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari yang mengasihi Tuhan katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Katakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kami percaya Engkau Raja di atas segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami. Kuasa-Mu melawat setiap kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus membangkitkan kami semua. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan, tak ada banyak waktu. Tak ada banyak waktu. Jangan lalai, pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Katakan sama-sama, biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bilang kiri kanannya, biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi katakan, biarlah Roh-Mu menyala-nyala, amin, dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan layanilah Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya Roh-Mu membuat roh kami menyala-nyala pagi hari ini. Dan kami siap Tuhan untuk menerima lawatan Tuhan. Kami siap menerima firman Tuhan. Dan kami percaya hadirat Tuhan, kuasa dari tempat yang maha tinggi, melawat setiap kami. Sehingga kami semua dibangkitkan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami semua. Kami sebagai anak-anak-Mu datang di dalam hadirat-Mu, ingin mendengar suara-Mu pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, seringkali Tuhan, daging kami tidak ingin mendengar kebenaran firman Tuhan, tapi kami mengikuti keinginan roh kami, bahwa kami ingin mendengarkan suara Tuhan. Karena kami tahu manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari perkataan yang keluar daripada mulut Allah. Kami siap Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang kepadamu Tuhan, Kau Bapa yang baik,
Kau tidak pernah meninggal kami. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk korban-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, ku serahkan hidup. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan kepada-Mu, Tuhan. Semua ku berikan padamu. Amin. Kudus dan indah untuk korban-Mu, agar aku menyenangkan-Mu. Mari sama-sama katakan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Katakan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Katakan, hanya itu kerinduanku. Pagi hari ini, Tuhan, bentuklah kami menjadi bejana yang indah, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua. Kami haus akan kebenaran, karena kami tahu hanya dengan kebenaran kami dapat dimerdekakan. Hanya dengan kebenaran kami dapat diubahkan. Hanya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kami dibangkitkan dan dikuatkan. Sampaikan, Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kami pagi hari ini. Bukan hanya kepada jemaat-Mu, tapi kepada hamba-Mu juga. Kami semua dalam perjalanan yang sama, sedang bertumbuh dan mengenal Tuhan dan mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Ya. Tema perjalanan rohani kita dalam bulan Oktober, saya mendapatkan sebuah tuntunan Tuhan, saudara, bahwa kita harus bergerak maju ke depan. Jadi tema bulanan untuk bulan Oktober yaitu moving forward. Sama-sama katakan moving forward. Nah, nanti setiap minggunya kita akan mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan yang berbeda-beda, supaya kita dalam sebuah pertumbuhan yang sama, kita dalam perjalanan yang sama. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita sama-sama setiap minggu, kita dengan antusias, kita dengan kelaparan untuk menanti-nantikan pesan Tuhan. Karena saya percaya, pesan Tuhan itu merupakan makanan roh kita yang terbaik. Firman Tuhan berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya kita bisa hidup karena ada perkataan dari mulut Allah. Itu sebabnya ayo Bapak Ibu, saya encourage, saya menghimbau kita semua dengan penuh kehausan. Setiap minggu kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini di dalam minggu yang pertama ini kita akan membahas tentang Great Wall. Sama-sama katakan Great Wall, artinya adalah tembok yang besar.
Nah, sebelum saya masuk lebih dalam tentang pesan Tuhan pada hari ini kepada kita semua, saudara, saya ingin kita mengenal sebuah keajaiban dunia. Ada keajaiban dunia, salah satunya adalah tembok Cina. Nah, tembok Cina itu dibangun pada abad yang kedua, sekitar tahun 221 sampai 206. Jadi tembok ini dibangun untuk melindungi dinasti Qin yang baru didirikan oleh Qin Shi Huang. Nah, dia membangun ini khusus untuk menahan serangan dari orang-orang nomaden yang ada di Asia Dalam. Dan saudara tahu dinding ini dibangun dengan kerja paksa. Dan dinding ini sangat besar dan panjangnya sangat panjang sekali, saudara. Dan saudara tahu, karena ada tembok ini, sehingga sekutu-sekutu daripada China tidak bisa menyerang dinasti saat itu, saudara. Jadi temboknya begitu besar membuat sekutu, pasukan musuh tidak bisa melewati. Nah, bahkan kalau ada yang memanjat, mereka sudah mati dulu ketika mereka memanjat, sudah ditembak oleh anak panah dan dilempari batu. Jadi mereka sudah kalah ketika mereka mulai memanjat. Jadi ini merupakan sebuah strategi yang sangat luar biasa yang dipelopori oleh Qin Shi Huang, saudara. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini seringkali tanpa kita sadari ada strategi iblis, ada strategi dunia yang berusaha membangun tembok yang besar dalam hidup kita supaya kita tidak bisa moving forward, supaya kita nggak bisa melangkah maju ke depan. Tanpa kita sadari, tembok ini terbangun dari kita kecil. Tembok ini terbangun mungkin dari kita remaja. Tembok ini terbangun mungkin dari kita sedang masa-masa mulai mengenal kuliah, atau mungkin ketika kita mulai masuk dalam pernikahan. Ada tembok-tembok yang tanpa kita sadari, iblis sudah bangun dalam hati dan pikiran kita. Dunia telah membentuknya, sehingga seringkali kita sulit move on. Kita seringkali sulit moving forward. Kita seringkali sulit melihat tangan Tuhan di depan. Kita seringkali sulit melihat janji Tuhan, saudara. Kita seringkali sulit, saudara. Kenapa? Ada tembok yang besar. Itu sebabnya tema firman Tuhan hari ini adalah Great Wall. Ada tembok yang besar yang seringkali menghalangi perjalanan kita untuk menuju tanah perjanjian. Yang seringkali menghalangi kita menuju kemuliaan Tuhan, menuju rancangan Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Dan hari ini, saudara, kita sama-sama belajar ada tembok yang besar menghalangi bangsa Israel masuk kepada tanah perjanjian. Kita buka sama-sama dalam Yosua yang ke-6. Jika Bapak Ibu sedang ada Alkitab seperti saya, kita sama-sama buka ya. Yosua yang ke-6. Kita nggak akan baca semuanya, saudara. Tapi saya akan mulai daripada yang ayat yang ke-5. Yosua 6 ayat yang ke-5 berkata, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Dan saya menjelaskan garis besarnya, saudara. Intinya ada tembok yang besar yang menghalangi bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tembok Yeriko. Nah, saudara, tahukah Anda, tembok itu perlu dibangun di dalam kerajaan, menolong supaya kerajaan itu tidak mudah diserang oleh bangsa lain. Nah, itu sebabnya Yeriko pada konteks saat itu adalah sebuah bangsa. Ada rajanya dan ada pemerintahan di sana.
Nah, tapi bangsa Israel harus melewati tembok Yeriko supaya mereka tetap bisa melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian. Kalau mereka tidak melewati tembok ini, mereka tidak akan bisa sampai kepada tanah perjanjian. Itu sebabnya Tuhan berkata, kalian harus bersorak-sorai, memuji Tuhan, dan putari tembok Yeriko sampai 7 hari. Dan setiap hari, dari hari pertama sampai yang ke-6, putarlah selama 1 kali. Dan di hari yang ke-7, putarlah selama 7 kali. Dan di putaran yang terakhir, bunyikan sangkakala, sorak-sorai kemenangan. Dan tembok itu akan runtuh, saudara. Dan Alkitab mencatat, di putaran yang terakhir, mereka melihat tembok itu runtuh, saudara. Seringkali kita bingung kenapa sih tembok bisa runtuh hanya dengan puji-pujian, hanya dengan sorak-sorai. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Bapak, Ibu, Saudara, jangan coba-coba di rumah ya. Jangan coba-coba nanti tembok di rumah kita teriakin, dalam nama Tuhan Yesus, aku tumpang tangan, aku siram minyak urapan. Gitu ya, tiba-tiba saya perkatakan saya mau renovasi rumah, hancur sekarang juga. Dan saudara perkatakan setiap hari supaya hancur, supaya hemat, supaya kita nggak perlu panggil tungkang untuk renovasi. Bukan, saudara. Memang ini sesuatu yang nggak masuk akal. Dan biasanya tembok dihancurkan harus dengan alat-alat berat. Bagi Bapak Ibu yang tahu tentang dunia properti dengan dunia kontraktor, ada bangunan yang harus direnovasi. Biasanya kalau direnovasi atau dibangun ulang itu harus dihancurkan. Dan itu pakai alat-alat berat. Pakai excavator dan lain sebagainya, saudara. Nah, tapi Alkitab mencatat tembok Yeriko dihancurkan dengan iman, dengan sorak-sorai, dengan doa mengelilingi tembok itu, saudara. Dan menurut penelitian, tidak akan pernah mungkin frekuensi gelombang suara menghancurkan tembok. Apalagi kalau saudara pernah mendengar sejarah tembok itu, tembok yang berlapis-lapis. Jadi bukan seperti tembok di rumah kita yang hanya satu bata, tapi berlapis-lapis dan itu dilapisi batu-batuan dan itu sangat kuat sekali, saudara. Jadi tidak mungkin bisa dihancurkan oleh perkataan, oleh suatu yang keluar dari mulut. Dan hari ini, saudara, jangan pernah kita merendahkan firman Tuhan. Kalau kita mengeluarkan, memperkatakan firman, di tengah ada tembok yang besar yang menghalangi perjalanan kita, kita dapat melihat ada kuasa di dalam perkataan firman. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini, saudara, saya tidak ingin mengarahkan kita kepada tembok itu masalah kita, tembok itu adalah tantangan, atau tembok itu iblis, dan lain sebagainya. Dan saya ingin menjelaskan sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih penting, yang perlu kita tahu, yang perlu kita pahami. Seringkali ini tanpa kita sadari, ini merupakan tembok terbesar di dalam panggilan kita menuju janji Tuhan, menuju rancangan Tuhan yang lebih besar. Nah, saya katakan tembok, the great wall, di dalam hidup kita, bukan di luar, tetapi itu di dalam. Saya katakan great wall, yang paling berbahaya, itu bukan di luar, bukan tembok yang di luar. Yang dihadapi bangsa Israel itu temboknya di luar. Yang dihadapi sekutu daripada China, dinasti saat itu, temboknya di luar. Tapi saya ingin katakan ada tembok yang jauh lebih berbahaya daripada yang di luar, yaitu tembok yang di dalam kita. Nah, saya katakan tembok itu adalah trauma kehidupan masa lalu kita. Sama-sama katakan trauma. Nah, ada 3 trauma yang harus kita ketahui, saudara. Dan ini seringkali membuat kita tidak bisa moving forward, membuat kita tidak bisa maju, membuat kita tidak bisa bergerak maju ke depan. Dan saya katakan tembok yang pertama, yaitu trauma yang pertama adalah, ternyata kita punya trauma-trauma masa lalu yang membelenggu kita untuk maju. Saya ulang ya, saudara, kita punya trauma-trauma masa lalu yang membelenggu kita untuk maju. Jadi kita sulit maju, kita sulit moving forward, kita sulit move on karena kita punya trauma-trauma masa lalu yang membelenggu kita
Sehingga kita nggak maju, saudara. Mungkin ada yang bertanya, Pastor, trauma apa itu? Saya kok nggak sadar. Saya ingin coba membukakan setiap pemikiran kita hari ini. Mungkin dulu kita pernah gagal membangun sebuah usaha. Kita pernah bangkrut. Kita pernah terlilit dengan hutang. Mungkin itu menjadi sebuah trauma yang membuat kita tidak bisa bangkit lagi memulai usaha yang benar atau usaha yang baru. Padahal suara Tuhan sudah berkata bahwa kita harus memulai usaha yang baru. Tapi karena kita punya trauma, kita pernah mengalami suatu yang buruk dalam usaha kita sehingga kita takut untuk melangkah. Padahal janji Tuhan jauh lebih besar daripada kegagalan kita. Mungkin kita juga punya trauma dalam relationship. Kita pernah difitnah, kita pernah diduakan gitu ya, pernah diselingkuh dan lain sebagainya. Kita jadi takut untuk membangun kembali hubungan dengan dia. Dan ini menjadi trauma-trauma yang membuat kita seringkali sulit mengasihi pasangan kita, sulit mengasihi keluarga kita. Mungkin kita juga punya trauma dengan orang tua. Kita punya trauma ketika waktu kita kecil, kalau kita salah kita dipukul, saudara. Jadi hidup kita dibayang-bayang kesalahan, dibayang-bayang ketakutan, dibayang-bayang tekanan sampai hari ini. Bahkan kita tidak bisa menghormati orang tua kita karena apa? Kita punya pengalaman trauma masa lalu. Padahal firman Tuhan berkata kalau kita menghormati orang tua, berkat Tuhan, umur panjang, dan tanah diberikan oleh Tuhan. Tapi kita nggak bisa melakukan firman itu. Kenapa, saudara? Karena ada trauma di masa lalu kita. Nah, saudara, trauma ini lebih berbahaya daripada hutang. Trauma ini lebih berbahaya daripada harta yang kita punya. Ini lebih bahaya. Kita harus lebih menyadari ini merupakan sebuah bahaya yang harus kita sama bandingkan dengan bahaya-bahaya lainnya. Contohnya bahaya penyakit, bahaya COVID-19, atau bahaya kecelakaan, atau bahaya apapun juga, saudara. Ini lebih bahaya dari segala bahaya yang kita pernah tahu, yaitu trauma, saudara. Dan hari ini saya percaya Tuhan akan angkat trauma kita. Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku yang terkasih, iblis punya sebuah strategi. Dan strategi ini seringkali berhasil dilakukan iblis. Nah, iblis bukan memakai strategi yang pertama. Strategi yang pertama adalah dia tidak pakai lagi mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Iblis tidak pakai cara itu karena sampai hari ini masih banyak orang yang tetap menyembah Yesus. Jadi cara itu tidaklah efektif lagi, saudara. Nah, iblis juga tidak pakai strategi yang kedua lagi, yaitu mengatakan bahwa Alkitab itu kuno, Alkitab itu dongeng, Alkitab itu hanya cerita bualan. Jadi kamu nggak perlu baca firman. Nah, iblis tidak pakai cara itu lagi. Nah, tapi iblis pakai cara yang ketiga, yaitu dia selalu mengingat-ingat atau hidup kita selalu dibayang-bayangi dengan trauma masa lalu kita. Hidup kita selalu dibayang-bayangi dan dia selalu mengarahkan pandangan kita kepada trauma di belakang kita. Dan itu yang seringkali membuat kita tidak bisa moving forward, membuat kita tidak bisa melangkah ke depan, membuat kita tidak bisa maju. Alkitab mencatat ada seorang perempuan yang bernama istri Lot. Ketika Tuhan menyatakan murkanya kepada Sodom dan Gomora, Tuhan berkata, tinggalkan hartamu dan jangan lihat ke belakang. Dan Lot, Abraham dan istrinya dan keluarganya lari dari Sodom Gomora, mereka melangkah maju. Nah, tapi saudara, istri daripada Lot, dia kangen sama hartanya. Dia lihat dulu ke belakang, dan dia menjadi tiang garam. Padahal baru sekali melihat, tapi dampaknya luar biasa. Nah, seringkali saudara, kita ini suka melihat-lihat ke belakang, apalagi melihat trauma kita. Kita merasa takut, kita merasa tidak mampu, kita merasa cemas kenapa kita punya pengalaman-pengalaman yang buruk.
Itu sebabnya saudara kita harus ingat firman Tuhan. Tuhan bilang begini, Dia tidak pernah mengingat-ingat masa lalu kita. Dia tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Dia pun tidak pernah mengingat trauma kita. Namun kita yang seringkali kadangkala mengingat trauma kita. Trauma yang membelenggu hati dan pikiran kita. Itu sebabnya hari ini kita harus buang segala trauma-trauma masa lalu yang membuat kita tidak bisa maju, yang membuat kita tidak bisa melangkah. Yang siap katakan amin. Nah saudara, seekor gajah yang besar itu tidak akan pernah bisa bergerak kalau dia diikat kakinya. Nah kalau seandainya saudara, kakinya diikat oleh tali yang tipis saja, kemudian gajah yang besar itu tidak akan pernah bisa bergerak kemana-mana. Padahal kalau menurut postur badannya, gajahnya besar sekali, talinya padahal sedikit atau kecil sekali. Ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang janggal, saudara. Itu sebabnya ada seorang yang tanya kepada pawang gajah, kenapa gajah yang besar ini nggak bisa jalan kemana-mana? Padahal talinya diikat cuman sedikit kecil banget gitu ya. Nah kemudian pawang gajah ini bilang begini, sejak kecil gajah ini selalu diikat talinya. Jadi gajah ini selalu mengingat bahwa tali yang diikat kakinya ke kaki itu membuat dia tidak bisa kemana-mana. Nah, ketika gajah ini sudah bertumbuh besar, ketika dia diikat kakinya lagi, saudara, dia selalu mengingat masa-masa kecilnya. Dia selalu mengingat bahwa tali itu membuat dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Sama halnya saudara dengan trauma kehidupan kita. Trauma dari kecil, trauma kita akan masa lalu kita, itu seringkali membuat kita tidak bisa kemana-mana. Kita terikat, saudara, kita terjerat. Itu sebabnya hari ini kita katakan, kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap trauma-trauma dilepaskan dan kita bisa moving forward. Nah kemudian yang kedua, trauma masa lalu membuat iman kita tidak bisa bertumbuh. Yang kedua adalah trauma masa lalu membuat iman kita tidak bisa bertumbuh. Ternyata trauma membuat kita sulit memiliki iman, saudara. Padahal firman Tuhan berkata, kunci penting untuk mengalami mujizat, kita harus punya iman. Dan tanpa iman, mustahil kita bisa melihat mujizat terjadi. Saya masih ingat ketika Yesus diikuti 5.000 orang, kemudian Yesus berkata, apa yang ada pada kita? Kemudian salah satu murid-murid yang bernama Andreas dan lain-lain, mereka menemukan ada 5 roti dan 2 ikan. Nah, saudara tahu, murid-murid bilang begini, aduh, mendingan suruh mereka balik ke kota, suruh mereka pulang, kita nggak punya roti, kita nggak punya makanan untuk mereka. Nah, kemudian Yesus berikan 5 roti dan 2 ikan itu, nah kemudian Yesus mengucap berkat, dia melakukan tindakan iman, dia berdoa dan meminta belas kasihan kepada Bapa di surga, dan mujizat terjadi. Terjadi pelipat gandaan, multiply blessing, double blessing, saudara. Ketika dia beriman, ketika dia mengucap berkat kepada Tuhan, sekalipun cuma 5 roti 2 ikan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin kita sedang dalam keadaan yang terbatas, keadaan yang seadanya. Mungkin katakanlah hanya sedikit, tapi saya percaya kalau ada iman, kalau saudara punya iman yang besar, saya percaya 5 roti 2 ikan saja bisa memberi makan 5.000 orang bahkan lebih. Belum dihitung perempuan dan anak-anak. Luar biasa, saudara. Jadi, saudara, jangan pernah ragu, jangan berhenti beriman. Tetaplah beriman. Karena saya percaya ketika kita beriman, itu merupakan tanda bahwa kita akan mengalami mujizat berikutnya. Dalam Mazmur 37 ayat 5,
Saya bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya supaya Ia bertindak. Nah, berarti kita harus serahkan kehidupan kita supaya Tuhan bertindak. Namun seringkali saudara, kita ini tidak bisa beriman karena trauma itu menekan iman itu. Trauma itu membuat kita jadi tenggelam dalam ketakutan, tenggelam dalam kekhawatiran yang berlebihan. Trauma-trauma. Apalagi di masa pandemik ini, mungkin ada kerabat atau keluarga kita yang sudah safety, sudah pakai protokol yang sangat baik, tapi mereka juga terpapar dan mungkin ada beberapa di antaranya yang meninggal, saudara. Kita turut berduka dan turut prihatin. Tapi karena dengan kita mendengar dan mengetahui kabar gitu, seringkali kita jadi trauma. Kita trauma sama COVID-19, kita jadi takut kemana-mana, kita juga jadi serba ketakutan, saudara. Karena kita mendengar kabar membuat kita jadi trauma. Nah, jadi saudara, trauma itu bukan hanya masa lalu. Bahkan di masa-masa sekarang, seringkali kita menemukan atau mengalami trauma-trauma yang baru. Itu sebabnya saudara, jangan biarkan trauma menggerogoti iman kita atau melemahkan iman kita. Kita hari ini sama-sama sepakat, patahkan, dan lepaskan segala trauma. Dan kita mulai pegang firman, pegang kuat dasar kebenaran yang dalam firman Tuhan. Karena dengan dasar firman, membuat kita bisa dapat melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, jadi yang harus kita tahu, yang kedua, trauma itu membuat kita digerogoti imannya, saudara. Nah, seorang Daud, dia selalu berhadapan dengan begitu banyak pengalaman yang membuat dia bisa trauma, saudara. Kalau kita mengingat dia adalah anak yang tidak dianggap oleh orang tuanya. Bahkan sangat jelas Alkitab menceritakan bahwa dia dibandingkan kakaknya, dia sangat tidak dikasihi. Dia tidak dihargai oleh keluarganya. Nah, harusnya saudara, pengalaman itu membuat dia trauma. Membuat dia tidak bisa mengasihi orang tuanya. Tidak bisa mengampuni orang tuanya. Membuat dia bisa saja Daud membenci atau memarahi orang tuanya. Apalagi ketika terjadi sebuah peperangan yang besar, justru Daud malah disuruh untuk membawa bekal kepada kakak-kakaknya. Tetapi yang luar biasa, Daud itu tidak mau imannya digerogoti sama trauma, kebencian, trauma masa lalu, trauma kegagalan. Dia mau melangkah melihat tangan Tuhan dan firman Tuhan yang ia pegang. Dan orang yang demikian pasti akan hidup disertai dengan kemuliaan dan mujizat. Dan saya percaya saudara adalah orangnya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, nah, ternyata trauma yang ketiga membuat kita terjerat dalam pola pikir yang lama, saudara. Membuat kita tidak bisa membangun pola-pola hidup yang baru. Nah, saudara yang terkasih, trauma itu bukan hanya di hati. Nah, saya ingin jelaskan sedikit, saudara. Hati ini selalu terkoneksi dengan pikiran. Tidak bisa dipisahkan. Sama halnya tubuh dan roh kita. Kalau kita ingin hidup, roh dan tubuh harus ada di dalam satu bagian. Ya kita, saudara. Jadi kalau kita dipisahkan, kita akan meninggal. Tubuh tidak bisa dipisahkan oleh roh kalau kita ingin hidup. Tapi kalau kita sudah meninggal, tubuh mati, dan roh kita yang hidup kekal selama-lamanya. Sama halnya hati dan pikiran, itu nggak bisa dipisahkan. Itu saling ketergantungan, saudara. Kalau saya bilang istilahnya sinkron. Kalau saudara punya email itu biasanya kalau terima pesan yang baru, kalau kita tekan menu atau tools sinkron, maka dengan sendirinya dia akan update email-email yang baru. Nah, sama halnya dengan pikiran dan hati. Nah, hati kita itu selalu terupdate dari pikiran. Demikian juga dengan pikiran kita
selalu menyinkron ke hati kita. Jadi saling saling terkolaborasi gitu ya. Nah, itu sebabnya kita harus tahu trauma itu berdiam di hati dan pikiran. Dan khususnya saya ingin katakan, Alkitab jelas concern untuk kita menjaga pikiran kita, Saudara. Nah, itu sebabnya trauma ini membelenggu pikiran kita. Nah, oleh sebab itu Saudara, apa yang harus kita lakukan jikalau pola-pola pikiran kita dibentuk oleh trauma? Kita harus memperbaharui pikiran kita. Roma 12 ayat 2 berkata, demikian Saudara, janganlah Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perhatikan, berubahlah oleh pembaharuan budi. Sehingga kamu dapat membedakan, perhatikan, nah karena kita berubah pembaharuan budinya, kita dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi karena kita mengalami perubahan pemikiran, pikiran kita diubahkan, kita mengalami sebuah transformasi cara pandang. Sehingga kita bisa mengetahui mana kehendak Allah, mana yang berkenan, mana yang sempurna di hadapan Tuhan. Kita jadi bisa lihat jalan Tuhan di depan. Kita bisa tahu ada sebuah sinyal sorgawi supaya kita melangkah lebih lagi ke depan. Karena apa, Saudara? Karena kita minta pertolongan Roh Kudus sehingga pikiran kita diubahkan, diperbaharui. Kalau dalam terjemahan Yunani dipakai kata pembaharuan budi itu artinya metamorfose. Ada sebuah metamorfosis yang kita dengar dari perubahan dari belut katak gitu ya. Kalau kita kupu-kupu, ulat, kupu-kupu kepompong. Jadi ada sebuah metamorfosis. Demikian juga pikiran kita harus mengalami perubahan yang terus-menerus, bertahap demi tahap. Supaya apa? Kita dapat melihat ada sebuah jalan-jalan yang Tuhan telah bukakan di depan. Nah, itu sebabnya hati-hati Saudara, trauma seringkali membelenggu pikiran kita. Sehingga pikiran kita selalu diarahkan untuk memikirkan segala cara-cara yang lama. Nah, Saudara, kalau kita tahu perusahaan Netflix, perusahaan ini dulunya jualan DVD tapi dikirim lewat pos. Nah, kemudian ketika mereka menyadari bahwa cara ini kurang relevan lagi, kurang efektif lagi, Saudara, akhirnya mereka tidak lagi jualan DVD melalui pos. Nah, kemudian mereka mulai membuat sebuah konsep baru, program baru dengan live streaming, dengan film-film yang bagus. Mereka bahkan bikin production sendiri. Dan tahukah Saudara, omset dari valuasi Netflix sekarang 231 miliar dolar. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Karena apa? Mereka mengalami sebuah perubahan pola, paradigma, pola pikir. Dan mereka tidak mau terjerat oleh pengalaman-pengalaman trauma, kegagalan yang lama. Dan mereka mau moving forward. Mereka mau berubah. Nah, hari ini Saudara, janganlah tenggelam di dalam trauma kita. Ayo kita sama-sama hancurkan dengan pertolongan Roh Kudus tembok trauma ini, the great wall ini, supaya kita dapat melihat ada jalan Tuhan yang luar biasa di depan. Jalan yang penuh dengan pengharapan, jalan Tuhan yang terbaik, jalan Tuhan yang penuh dengan mujizat. Dan saya percaya Saudara adalah orang-orang yang akan melihat mujizat menyertai kehidupan Saudara. Yang mau katakan amin? Dan Saudara harus yakini bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada trauma Saudara. Itu sebabnya minta pertolongan Tuhan, minta belas kasihan Roh Kudus untuk mengubahkan segala tembok trauma kita. Amin buat firman Tuhan, semoga memberkati. Mari kita siapkan anggur dan roti, Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam perjamuan. Kita akan masuk dalam perjamuan. Saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk menyiapkan roti dan anggur. Jika tidak ada roti atau anggur, Bapak Ibu bisa memakai biskuit, bisa memakai
Kalau anggur bisa diganti dengan sirup. Jadi saudara, bukan soal makanannya, bukan soal jenisnya ya, tapi berbicara tentang esensinya, bahwa kita mengingat pengorbanan Tuhan, darah Yesus dan tubuh Yesus. Mari kita siapkan roti dan anggur. Jika sudah siap, kita sama-sama angkat roti di tangan kanan kita. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Mari dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. 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 Sigarana namo ramaya sangana namasili. Mari kita sama-sama berdoa, mari sambil mengangkat tangan. Kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Bapa, hamba berdoa Tuhan, setiap trauma-trauma yang membelenggu kehidupan kami, baik di hati dan pikiran, hamba berkata dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Trauma kebencian, trauma kegagalan, trauma penolakan, trauma pengalaman-pengalaman yang buruk, trauma direndahkan, trauma difitnah, trauma dimarahi, ditekan. Hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, setiap great wall, tembok yang besar, yaitu trauma yang membuat kami tidak bisa moving forward, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Broken in the name of Jesus. Sikarabo rabata karalaba syakaralabalabalabalabala. Oh rabata karalaba syakaralabalabalabalabalabalabalabalabala. Oh rabal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 a. Saya rindu Bapak Ibu Saudara dalam kesempatan ini, taruh tangan Anda, tangan kanan Anda di dada, di hati Anda. Saya ingin berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kuasa darah Yesus, anggur perjamuan bukan sekedar anggur seperti air yang ada rasa yang kami minum, tapi kami percaya ada kuasa darah yang mengalir menjamah hati kami dipulihkan, hati yang terluka dijamah dalam nama Tuhan Yesus, hati kami dilepaskan daripada segala trauma, dipulihkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, you free in Jesus name. Bebas dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga jemaat Tuhan bisa melangkah. Jemaat Tuhan bisa moving forward. Jemaat Tuhan dapat melihat ada jalan
di padang gurun, ada sungai-sungai di belantara. Tuhan membuat ada harapan yang baru, rancangan yang baru, rancangan yang besar dalam hidup kami semua. Hamba-hamba berdoa, jamah kami semua Tuhan. Lawat hati kami, jamah pikiran kami. Mungkin pikiran kami selalu mengingat dan membekas segala pengalaman yang penuh dengan trauma. Aku berdoa pikiran-pikiran yang lama dilepaskan, dijamah, disucikan, dibersihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pikiran kami sama seperti pikiran Kristus. Pikiran yang selalu memikirkan pikiran firman Tuhan, memikirkan perkara-perkara yang di atas, dan selalu memikirkan janji Tuhan dan penggenapan mujizat Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak hamba berdoa, jika ada yang sakit engkau jamah, engkau sembuhkan in Jesus name. Disembuhkan dari batuk, hamba berdoa jamah Tuhan. Jika ada daging yang tumbuh di dalam tubuh kami, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari percaya dengan iman, Tuhan sembuhkan segala daging yang tumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa Tuhan, kalau ada bagian kaki yang nyeri sebelah kanan, lutut, hamba berdoa Tuhan jamah, darahmu mengalir, engkau jamah, engkau sembuhkan dari segala nyeri penyakitnya. Jikalau ada bagian tumit pergelangan sebelah kaki sebelah kiri Bapa dari anakmu yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, bilur darah Yesus mengalir, diangkat sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus. Jika jemaat Tuhan ada yang mengalami sakit lambung, lambungmu disembuhkan oleh Tuhan. Terimalah kesembuhan, lambung Anda sehat, lambung Anda sembuh. Be healed in Jesus name. Shikaralabo rekianama shikarabola basanda karalabo. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anda telah terima kesembuhan. Dan kalau ada yang sakit di bagian leher sebelah kanan, hari ini aku berkatakan, engkau disembuhkan hari ini juga. Disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada gula darah yang tinggi, yang sulit sekali turun, hamba berdoa darah Yesus menjamah gula darah kami. Gula darah kami kembali dengan normal, sehat dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau tubuh kami lemas, letih, lesu, dan tidak ada kekuatan, hamba berdoa hari ini dibangkitkan, disegarkan kembali. You will fresh in the name of Jesus. Kau difreshkan kembali, disegarkan kembali, rohmu disegarkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami sudah bebas, kami siap moving forward, kami melangkah maju ke depan, dan siap mengalami keberhasilan dan kemenangan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin saudara. Ya, puji Tuhan saudara. Saya serahkan yang membawakan pengumuman, yaitu Pak Aming. Waktu dan tempat. Ya, nanti. Ya, shalom Pak Aming. Shalom semuanya. Saya yakin dan percaya jemaat GPWC Cabang Bandung semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pastor Reinhard yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua. Kami semua sangat diberkati. Kiranya Tuhan memberkati semua pelayanan Pastor. Iya, terima kasih Pak. Boleh Saudara Rizal untuk... Iya, Pak Rizal. Shalom, Pak. Apakah bisa ditayangkan? Kenapa kamu ngomong? Nah, kenapa papa kamu ngomong? Ya, mungkin ada gangguan, Pak Aming. Bisa dilanjutkan saja. Oke, kita lanjutkan. Berikut news untuk 1 minggu ke depan.
adalah sebagai berikut. Mari bergabung dalam ibadah malam online saat teduh yang diadakan setiap hari Senin pukul 6 sore melalui aplikasi Zoom dengan meeting ID 474-870-7418 sesuai dengan. Oke, kemudian kami juga menghimbau kepada jemaat untuk dapat hadir dalam discipleship class atau kelas pemuridan dalam ibadah online yang diadakan setiap hari Rabu sore pukul 6 melalui aplikasi Zoom dengan meeting ID 474-870-7418. Untuk Bapak Ibu yang butuh dilayani konseling dan butuh didoakan secara khusus, dapat menghubungi Pusat Pelayanan Doa dan Konsultasi di nomor 0859 5920 4143. Kemudian bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan secara online, dapat ditransfer melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 157-013-2144 atas nama Vivi selaku Bendahara Gereja GPWC Cabang Bandung. Sunday Service atau ibadah raya online tanggal 17 Oktober 2020 pada pukul 10 pagi, streaming melalui aplikasi Zoom dengan ID meeting 334-148-5581. Disertai juga dengan ibadah anak online GPWC Kids tanggal 17 Oktober 2020 pada pukul 10 pagi waktu Dili atau pukul 8 waktu Bandung bersama Kakim Kim di Bandung. Gereja Betel Indonesia GPWC mengajak saudara-saudari untuk bergabung bersama-sama dalam ibadah Sunday Service secara online. Mari beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing, alami kuasa Tuhan, serta urapan api Roh Kudus yang menguatkan dan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Aming, Tuhan memberkati. Ya, jadi Bapak Ibu, mari terus sama-sama kita dalam perjalanan rohani yang sama, kita terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi hari Senin ada Satedu, dan hari Rabu ada Discipleship Class, dan hari Minggu kita akan berjumpa kembali minggu depan, dan saya rindu kita semua antusias dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, akan hadirat Tuhan. Dan minggu depan pada 11 Oktober kita ketemu kembali, dan kita sama-sama rindu akan Tuhan. Nah, kita akan sama-sama berdoa syafaat Bapak Ibu. Saya serahkan pada Bu Vivi yang akan membawa doa syafaat pada minggu ini. Ya, mari kita berdoa. Ora nama shekere nama yaramo, hera nama shera nama shekere nama yaramo, kere nama yaka shekere nama holy ama ataka shekere nama takashe, nahayala Allah yang holy ama shekere nama yaramo. Engkau Allah yang kudus, layak dipuji, disembah, ditinggikan, dimuliakan. Engkau Raja di atas segala raja, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang setia, Bapa yang kudus. Yesus, Engkaulah gunung batu keselamatan kami, benteng hidup kami, perisai perlindungan kami. Dan Engkau Raja di atas segala raja, layak dipuji, disembah, ditinggikan, dan dimuliakan. Roh Kudus, sahabat kami, penghibur kami, kekuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kami ada saat ini. Semua karena anugerah-Mu, karena perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan,
Beri kami hikmat untuk menjalani hari-hari ini Tuhan. Memakai waktu yang ada. Supaya kami mempergunakan waktu yang ada ini Tuhan. Dengan hikmat-Mu Tuhan. Dan mengikuti kehendak-Mu. Apa yang Kau mau atas kami lakukan dalam hidup kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saat ini Tuhan. Untuk gereja GPWC Bandung. Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa dari utara, barat, timur, selatan, atas kota Bandung ini Tuhan. Bagi GPWC Bandung Tuhan. Biarkan gereja kami ini berdampak. Gereja ini menjadi terang. Dan gereja ini jadi berkat-Mu Tuhan. Dimanapun setiap anak-anak-Mu berada. Yang membawa nama GPWC Bandung Tuhan. Memakai kami Tuhan menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sempurnakan hidup kami Tuhan, supaya kami melakukan kehendak-Mu dan bawa kami untuk taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Living, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, Engkau berkati semua pelayanannya Tuhan, bawa hamba-Mu ini Tuhan, menapaki tangga-tangga kemuliaan Tuhan, jadi berkat, jadi terang dimanapun hamba-Mu berada, dan Engkau berkati pelayanannya ya Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala usaha pekerjaan keluarganya Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Dan berikan kesehatan panjang umur turun atas hamba-Mu dalam nama Yesus. Dan Tuhan kami berdoa untuk Pastor Ray, dimanapun dia berada Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Pakai dia dengan hikmat urapan-Mu ya Tuhan, turun atas hamba-Mu. Dan Engkau buat dia Tuhan semakin bijaksana di dalam Tuhan. Dan rencana Tuhan tergenapi atas kehidupannya ya Tuhan. Segala apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi doa-doanya Tuhan, Engkau jawab ya Tuhan, sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Kairos-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati rencananya Tuhan untuk merit di bulan depan. Tuhan berkati semua dana-dana yang diperlukan Tuhan, sediakan Tuhan. Dan Engkau berikan cuaca yang cerah lancar semua acaranya Tuhan. Engkau berkati juga tamu-tamu yang datang Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, lancarkan semua acaranya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memegang kendali atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini untuk Indonesia. Heranama syekere nama yaralaba. Oralamat syekere nama heranama syekere nama. Heranama syekere nama yaralaba. Oh, Rama Syekere nama Tuhan berkati Tuhan presiden dan wakil presiden. Berikan roh hikmat takut akan Tuhan turun atas presiden dan wakil presiden. Dari para menteri sampai jajarannya Tuhan. Dan rencana-Mu terjadi atas Indonesia Tuhan. Kami percaya setiap rencana Tuhan, ada rencana yang terbaik Tuhan. Rencana untuk memberikan masa depan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. COVID-19 yang terjadi atas negara kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang sakit Tuhan, Engkau jamah mereka di rumah sakit Tuhan. Dan mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa yang saat ini Tuhan, yang mengalami berbagai masalah dalam keuangan, dalam kehidupan mereka dan pekerjaan mereka, dalam segala aspek kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terang Tuhan turun atas Indonesia Tuhan. Terang-Mu turun Tuhan. Semua kegelapan itu dihalaukan dalam nama Yesus. Dan Engkau memakai setiap anak-anak-Mu yang ada di negara ini Tuhan, menjadi terang, berdampak bagi bangsa ini, berdoa bagi bangsa ini. Tuhan, bangsa ini ada dalam hati-Mu, ada di pikiran-Mu, ada di hati-Mu Tuhan, ada di tangan-Mu ya Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu atas bangsa kami Tuhan. Berkati juga para dokter-dokter Tuhan yang menangani setiap pasien-pasien COVID-19 yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Tuhan berkati, beri roh hikmat supaya mereka bisa menemukan, bisa mengasih obat yang tepat untuk para pasien sehingga mereka disembuhkan Tuhan. Dan Engkau berkati mereka, berikan mereka kesehatan Tuhan supaya mereka tidak terpapar virus ini Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus, virus ini stop Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta juga untuk orang-orang kaya dan bahaya Tuhan, orang-orang yang belum percaya di dalam Tuhan, atas bangsa ini Tuhan. Kami minta Tuhan mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau di waktu-waktu ini Tuhan. Di waktu-waktu ini Engkau Tuhan datang Tuhan kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka dengan mulutnya mengaku, dengan lidah, dengan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Dan siapkan kami, anak-anak-Mu, supaya kami bisa ikut menuai dengan para malaikat Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penuaian jiwa-jiwa yang besar-besaran ini Tuhan, terjadi atas Indonesia, terjadi atas bangsa-bangsa di bumi ini Tuhan. Sehingga setiap jiwa itu Tuhan dituai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, kembali kepada Engkau Sang Penciptanya Tuhan. Terima kasih Bapa, beri kami hati seperti hati-Mu, beri kami pikiran seperti pikiran-Mu, ajari kami untuk melakukan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan
Tuhan kami, yang membuat kami berbeda dengan dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk ekonomi negara ini Tuhan. Tuhan pulihkan ekonomi negara kami. Tuhan berkati supaya resesi ini Tuhan bisa berhenti dalam nama Yesus Tuhan. Pemulihan ekonomi, terobosan keuangan terjadi atas negara ini Tuhan. Terjadi atas seluruh dunia di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan Kau berkati juga semua negara yang ada di Indonesia ya Tuhan, yang terdampak virus ini Tuhan. Kami minta beri mereka kesatuan hati, iman yang kuat untuk terus berharap kepada Tuhan. Iman yang suam-suam. Saat ini Tuhan bangkitkan iman itu Tuhan. Roh mereka menyala-nyala kembali untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami minta kegerakan Roh Allah melanda seluruh negeri ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita mengangkat kedua tangan kita ke terima berkat Tuhan. Dan saya melihat roh kita semua sedang berkobar-kobar. Saya percaya iman saudara sedang dibangkitkan Tuhan. Dan saya yakin saudara akan melihat mujizat Tuhan menyertai kehidupan saudara. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati usahamu. Amin. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati semua keluargamu. Apa yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Dibawa semakin naik bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Amin. Dan Tuhan memperluas daerahmu. Amin. Tuhan melindungi dari virus COVID-19. Amin. Dan Tuhan akan memakai Anda menjadi alat yang luar biasa. Di tangan Tuhan akan melihat kemenangan. Tuhan menjauhkan dari sakit penyakit, menjauhkan dari mara bahaya, dan perlindungan Tuhan sempurna menyertai saudara. Terimalah berkat daripada Tuhan. Minta kasih serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya dan mengasihi Tuhan dan diberkati sama-sama katakan Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang selalu dengan setia mengikuti ibadah online setiap minggu. Terima kasih Pak Aming, Bu Vivi atas doanya sangat memberkati. Ya, Memberkati Pastor. Pada jemaat semua, Pak Yosep, Pak Wenhal, Salam.